Oke, sudah? Oke. Pertama ya, dia bawa surat Abasa. Ya. Orang itu semua, orang yang Islam itu tahu kisah itu. Ibn Maktum itu. Ada orang buta, ya, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ketikkan sini surat Abasa biar orang paham ya. Ini orang jahil soalnya. Nah, saya jelasin. Ya, ini. Satu-satu kita jelasin. Ini. Abasa wa tawalla. Ya. Rasulullah itu bermuka masam, berpaling, tidak berkata jelek, tidak ada kata-kata jelek, hanya bermuka masam saja. Kenapa? Karena ada orang buta yang datang, yang sering bertemu dengan Nabi. Dia datang tidak di waktu yang tepat. Ketika Nabi lagi bersama dengan bangsa-bangsa Quraisy yang Nabi mengharapkan mereka ini masuk Islam. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, mau dia orang kaya, miskin, tidak ada beda. Allah tegur nabinya. Dia orang buta. Ya. Tidak tahukah engkau ya Rasulullah, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Mana tahu dia ini lagi ingin membersihkan hatinya. Mengenai dia pembesar, tidak ada bedanya. Masjid ini tidak kayak gereja, tidak kayak mana. Siapa yang di depan dia duluan, mau miskin mau kaya. Islam seperti itu. Maka Nabi Muhammad ditegur tentang itu. Indah tidak? Indah. Bagus tidak? Bagus. Tapi di mata orang kafir ini jelek. Dia permasalahkan hal yang ini. Tadi Tuhan membuat orang telanjang, kelihatan pantat Nabi pula. Dia tidak anggap itu hal yang aneh. Ketika Nabi SAW ditegur untuk hal yang baik, dia merasa ada yang aneh. Lalu dia bawa surat Al-Hijr. Berapa tadi? Al-Hijr 52. Ya. Dia bawakan surat Al-Hijr ayat 52, katanya di sana ada ayat yang berbicara tentang sembah Lata wal Uzza. Ketik aja biar cepat ya. Yang orang-orang jahil bicara tentang Islam ini. Apa tahu mereka? Ustadz, waktu yang hampir habis. Oh, siap. Begitu habis langsung terganti nih. Surat berapa tadi dia bilang? Al-Hijr ya? Surat berapa tadi? Saya juga nggak ingat, Ustaz. Dia bilang al-Lata wal Manata wal Uzza. Nabi Muhammad. Gak apa-apa, biar dia sampaikan lagi Ya masalah itu. Kan dia juga nggak membahas tadi. Ya salam. Oke, kita serahkan ke Bang Cipi nih. Udah selesai. Habis waktunya. Oke, baik. Jadi Bapak Ustadz, di Abasa itu tadi, itu bukan suatu pertanyaan dari saya pribadi. Enggak, aku hanya membuktikan bahwasanya Quran itu tidak runut. Nah itu loh. Pertanyaan saya tadi adalah kenapa Muhammad menyembah Al-Lata al-Manaluza? Kamu tidak jawab itu. Kamu mengejarnya adalah Muhammad berbaju asam. Pertanyaan saya, kenapa Muhammad menyembah Al-Lata al-Manaluza? Kenapa? Pertanyaan itu susah banget kau jawab. Di mana tadi? Al-Hijr aja. Kenapa Muhammad menyembah Al-Lata al-Manaluza? Al-Hijr. Gimana sih Ustaz begini? Kenapa Muhammad menyembah Al-Lata al-Manaluza? Al-Hijr lagi nanti dijawab ini. Kenapa Muhammad menyembah Al-Lata al-Manaluza? Al-Hajj 52. Tafsir Ibnu Katsir. Nanti Al-Hijr lagi ditanya ini. Kenapa Muhammad menyembah Al-Lata al-Manaluza? Tafsir Ibnu Katsir. Al-Hajj 52. Nanti ditanya jawabnya nanti Al-Hijr lagi nanti. Abasa wa tawalla. Bukan itu. Ya, aku akan bukakan sama kamu Pak Ustadz. Al-Hajj 52. Sebentar. Al-Hajj 52. Oke. Tafsir Ibnu Katsir Al-Hajj 52. Dikatakan di sini Pak Ustadz ya. Kata dia mengatakan bahwa dahulu Nabi sholat di dekat makam Ibrahim, lalu beliau mengantuk dan setan memasukkan godaan pada lisannya. Ya, setan
memasukkan godaan pada lisannya, sehingga beliau mengatakan sesungguhnya bintang-bintang itu benar-benar syafaat pertolongan dapat diharapkan, dan sesungguhnya bintang-bintang itu bintang-bintang tertinggi. Lalu orang-orang musyrik menghafal kalimat itu dan setan berperan dengan menyebutkannya bahwa Nabi SAW telah membaca ayat surah An-Najm. Nah, ketika Muhammad membaca An-Najm 19:20-21, itulah ayat-ayat cekokan dari setan itu. Atau doa syafaatnya dia, sungguh ayat-ayat bintang-bintang itu sungguh dapat berhala-berhala itu dapat diharapkan. Ya. Nih, maka apakah patut kalian, hai orang musyrik, menganggap Lata, Uzza, Mana yang ketiga yang paling tragis sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk laki-laki perempuan? Kalimat yang menyebut tentang berhala-berhala sesembahan mereka saat Nabi SAW menyebut nama Allah bersabda. Nah, itulah nanti ya, tolong dibahas. Ya, kamu itu kalau paham baru naik jelasin gitu. Ya. Surat Al-Hajj, ya itu makanya saya bingung karena di dalam surat Al-Hajj ini tidak ada kata Al-Manat wal Lata wal Uzza. Nih, surat Al-Hajj ini mana ada Al-Manat, Al-Lata wal Uzza? Ya. Yang dia maksud mungkin itu surat An-Najm. Nah, ini saya jelaskan, ini tentang namanya ayat-ayat setan. Kalau orang tahu dengar cerita Salman Rushdie dulu, ada namanya ayat-ayat Al-Gharanik. Ini fitnah lama ya, fitnah usang dulu. Bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu daripada syaitan. Nih, saya kasih salah satu informasi ya, yang mempertanyakan tentang ayat An-Najm itu. Lihat nih. Kamu kalau belum paham, jangan buru-buru naik kelas kalau belum waktunya gitu loh. La tadzabbab qabla an tatakhasram. Masak dulu baru dipetik. Coba mana tadi? Surah An-Najm. Nah, ini. An-Najm ayat 19-20. Yang ada riwayat tentang Al-Lata ini ya. Al-Lata, Al-Uzza. Tadi kamu cari putar-putar kiri kanan enggak jelas, dan yang ketiga adalah Al-Manat, iya kan? Surat An-Najm ayat 19-20 itu. Orang bahas kiri, kamu belok kanan. Coba dengarkan ini penjelasannya ini. Ya. Anna asnadiha. Sudah, saya nggak usah pakai terjemahan Arab, terjemahannya aja langsung ya. Nih. Sanadnya sangat lemah dan tidak sahih. Jadi seluruh riwayat Gharanik, ayat-ayat syaitan itu palsu semua. Oke. Nanti bilang ini Islam kalau tidak suka dia palsukan. Saya nak mula. Kalau kamu memang tidak ada otak. Kita ini ilmu, kita ada risalah disampaikan. Ini jelas semua. Nggak ada ya. Jadi gini ente kalau mau belajar Islam, belajar dari Iqra. Lanjut ke pertanyaan Ustaz. Udah terjawab itu. Tidak sekarang sahih. saya nanya lagi. Lanjut pertanyaan sekarang. Saya sabar. Saya siapkan dulu. Soalnya saya pikir habis ini saya bertanya waktu saya. Oke, dilanjutkan penjelasan yang tadi. Boleh juga. Sembari Ustadz nyari pertanyaan. Ya, tunggu dulu. Saya bukakan aja. Teman-teman udah lihat ya. Jelas sahih ya. Jelas saya tadi tidak sahih ya. Inilah kerjaan Kristen. Nyari yang tidak sahih. Entah dari sumber-sumber tai-tai kucing mana diambil tuh. Yaudahlah, kita lanjut ke Bang Cepi langsung ya. Ustaz Alwan ya. Oh, boleh waktunya. Waktu soalnya. Nah, berarti Bang Cepi udah nggak boleh nanya lagi nih. Nah, karena selanjutnya adalah pertanyaan dari Ustaz Alwan. Oke. Paling menanggapi saja. Apa sih? Ustaz. Ini bukan hadis. Tafsir Ibnu Katsir Al-Hajj. Yang dibacakan adalah An-Najm. Apakah An-Najm itu dhaif? An-Najm dhaif? An-Najm 19:21. Nah, ini dhaif ya. Ketika dia bacakan An-Najm 19:21, oke, lalu si Muhammad berdoa tentang berhala-hala sesembahan mereka saat Nabi menyebutkan nama Allah. Nabi bersabda, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu memiliki garani, bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi akak. Dan sesungguhnya syafaat pertolongan mereka benar-benar dapat diharapkan.
Nah gitu ya. Jadi ketika dia membacakan surat An-Najm 19:21. Emang Nah nggak itu. butuh jawab. Ini Al-Quran ini. Jangan bilang hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ini ke Al-Quran ini Ustaz. Mana Lata dan Uzaz Ustaz. itu? Sebentar Lata dong dan Uzaz Daman. itu Kita mana? pakai Mana Lata? ini dong. An-Najm 19:21 lo dibacakan dia. Ya udah, Apakah hadis mana Lata dan ini Uzaz hadis di ya? situ? Ini hadis An-Najm. Iya, An-Najm mana hadis. Lata dan Uzaz di situ? Oh iya, oke. Ini An-Najm Uzaz. Ya Buka udah, itu Al-Qur'annya. penjabaran yang didaifkan tadi. Al-Qur'annya buka dong. An-Najm Ya udah, 19:21 Al-Qur'annya itu ada Al-Latan Manaluza. Lata Uzaz Ketika di mana? ahai berhala-berhala ketika si Muhammad meninggikan Al-Latan Manaluza. Uzaz yang bilang tadi. Kenapa sih ketika aku ngomong dipotong-potong Pak Karena Ustaz? nggak butuh jawaban Anda, udah capek Bukan, dia. kata dia An-Najm ini adalah noif. Gimana sih? Ketika dia meninggikan Al-Latan Manaluza. An-Najm nggak dhaif. Nggak fair Tidak ada begini. letak uzanya. Aku lagi ngomong Tidak malah ada begini. letak uzanya. Nih dia menyembah nih. Berarti di sini, Ustaz. Oh iya udah. Gini. Muhammad menyembah berhala, benar. Muhammad Yes, menyembah yes. Lata dan Uzza. Ya, berarti Islam agama yang benar. Oke, tutup. Sebentar. Jazamkan itu. Jangan Gimana pernah sih? beriman sampai kapanpun. Jazamkan itu sampai Kedua hari kiamat. golongan Jangan dari pernah kalangan beriman. kaum muslim Oke? dan orang Islam musyrik agama yang masing-masing salah. merasa Tapi Muhammad heran menyembah Lata, dengan Uzza, sujud dan yang dilakukan Subhan. golongan yang Siap, mengikuti ya? sujud Rasulullah. Sedangkan bagus. kaum muslim merasa heran karena melihat orang-orang musyrik ikut sujud Harus bersama mereka tetap tanpa seperti iman itu. dan keyakinan. Harus tetap Kaum seperti muslim itu saat itu sampai hari tidak kiamat. mendengar apa yang dimasukkan oleh Ini setan amanah saya untuk ke Anda. dalam Harus pendengaran tetap kaum musyrik seperti yang itu membuat sampai hari kaum kiamat. musyrik merasa tenang dengannya. Setan telah membisikkan pada pendengar mereka melalui siapa? Melalui sabda Muhammad yang membicarakan tersebut kepada mereka bahwa Rasul telah menyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya. Maka mereka bersujud mengagungkan Tuhan mereka. Jawab lagi deh. Ini nggak usah dijawab. Ini loh, Muhammad masuk lock out dari Islam. Gimana sih host ini? Iya. Nggak usah dijawab lagi itu. Udah cukup, nggak apa-apa. Cukup dia dengan kesesatannya. Lanjut. Ya, pernah dengar orang ngelantur ndak ya kayak gitulah. Orang melantur itu. Jelas jawaban dari Kalau dia katakan tadi An-Najm doif, siapa yang mengatakan An-Najm doif? Ngadi-ngadi. Jangan dijawab lagi Ustaz. Udah cukup, biar dia Nggak apa-apa, sesat. nggak apa-apa, Bagus. Aki, Jangan waktu dijawab. saya, biar Umat saya, muslim nggak apa-apa. insya Allah udah paham banget. Insya Allah. Saya yakin umat muslim udah paham banget. Nggak apa-apa, biar dia sesat dalam hal itu. Dan Oke, biarkan Kristen di bawah tetap sesat. Nggak apa-apa. Oke, lanjut Ustaz. Tadi saya sudah gambarkan Tuhan yang pertama tadi ya, membuat nabinya telanjang dan dia fine-fine aja gitu, nabinya telanjang. Makanya nggak heran kalau nabi berzina dengan si Anu, berini dengan si Anu, itu hal yang lumrah bagi mereka. Yang kedua adalah Tuhan itu menyesatkan orang. Dalam 2 Tesalonika 2:11 diceritakan bahwa Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Tidak ada sebab, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba didatangkan kesesatan, mereka tiba-tiba sesat. Yang karena asbab Tuhan mendatangkan kesesatan itu, lalu mereka percaya akan hoax, dusta. Coba, Tuhan ikut andil di dalam orang-orang percaya akan hoax itu. Gimana kamu menjabarkan gambaran Tuhan kayak gitu? Ini tidak satu ya, ada dua. Dalam Yeremia 4:10 dikatakan, "Ah Tuhan Allah, sungguh Engkau telah memperdayakan." Tuhan memperdayakan bangsa ini. Dalam Yeremia 4:10 kalau dipakai di kita dia pakai kata deceive, ya bahasa Inggris ini ya. Deceive. Apa artinya deceive? Menyesatkan. Ya, menipu. Nah, jangan pakai kata makar Allah, itu lain konteks itu. Tapi kalau ini jelas-jelas Tuhan sendiri yang mendatangkan kesesatan itu, sehingga membuat orang akhirnya percaya akan berita-berita palsu, berita-berita bohong, berita-berita hoax. Pertanyaan saya sama Christian Prince yang dari tadi ngadi-ngadi nggak jelas tadi tentang Islam. Kamu tadi oke-oke saja nih. Nanti saya tambahkan lagi mungkin satu ayat. Tuhan menaruh roh dusta ke dalam nabi-nabinya. Ini ada ayat menarik bagus gitu. Menurut kamu, is it fine? Oke-oke saja, kayak tadi Tuhan bikin orang telanjang, nabi pula. Apakah ini juga sah-sah saja? Time's yours. Waktu kamu, silakan.
Oke, ya. Sebenarnya Ustadz ini kita diskusi atau gimana sih? Ya, aku bukannya menghina atau menghujat Bapak Ustadz, tapi alangkah baiknya kau katakan ya Muhammad memang pernah dulu dia itu menyembah Allah Ta'ala Manaluza, tetapi itu pun untuk menggait hati orang-orang kafir saat itu supaya masuk Islam. Katakan jujur dong. Kamu kan Ustadz. Ustadz itu dituntut untuk berkata jujur. Muhammad dulu pernah menyembah Allah Ta'ala Manaluza. Jujur Tugas kau. Anda sekarang menjawab. Sebentar dong Pak Manteng. Tugas Kenapa saya kalau ngomong dipotong-potong? Aku kan hanya baca ini bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebut nama Tuhan mereka di dalam mana? Al-Qur'annya. Al-Quran doif. Menjawab. Al-Quran doif. Maka mereka bersujud mengagungkan Tuhan mereka. Mungkin kurang tahu pertanyaannya. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Itu sudah lewat. Sudah dikatakan itu orang ketawa sama dia gini ya. Apa kita balik lagi ke sana tadi ya? Biar orang pada ini yang khususnya oten-oten Tanya, biar paham. Kan tugas dia sekarang tanya ya kan? Tugas dia sekarang Kan menjawab kan? gini ya. Ini kan kalau dia tadi kan bacakan tafsir. Tafsir itu isinya riwayat, Al-Bazzar apa segala macam riwayat. Ini saya sampaikan buat oten. Kalau yang muslim saya yakin paham. Buat oten ya. Ketika dia tampilkan ini perkataan-perkataan tadi ya Nabi sujud ke bintang-bintang, sujud itu kan riwayat, itu hadis dodol, itu hadis itu. Kenapa kok saya jadi jengkel ya? Itu hadis itu. Nah hadis itu dijelaskan itu riwayatnya itu sangat lemah. Ini bahasa Arabnya gini nih, saya bacakan ya. Anna asanidaha wa hiya la tasih. Tidak sahih. Tidak benar riwayat-riwayat itu. Berita bohong itu. Harusnya yang kamu jawab sekarang itu yang tadi. Kenapa kamu percaya hoax? Apakah karena Tuhan mau mendatangkan kesesatan sehingga kamu percaya hoax? Itu pertanyaan saya. Dari tadi kan kamu hoax terus ini. Percaya hoax. Pertanyaan saya sekarang. Langsung ke pertanyaan biar kita kasih pertanyaan waktu. saya itu tadi. Kenapa Tuhan kamu mendatangkan kesesatan dan membuat kamu seperti ini modelnya. Percaya dengan hoax. Oke, sekali lagi ya Bang JP ya. Tugas Anda percaya akan dusta. Tuhan mendatangkan kesesatan kepadamu sampai kau percaya hoax tadi. Itu pertanyaan saya. Tugas Anda sekarang menjawab. Nanti ada waktu, nanti ada bertanya lagi. Oke, selesai ya. Bukan saya tidak adil. Sekarang kita dengar. Kalau Anda masih menarasikan Al-Quran yang tadi, berarti menunjukkan apa? Waktu akan saya kasih lagi ke Ustadz Alwan untuk menanyakan kembali. Mungkin Anda kurang dengar. Oke? Nah, karena tugas Anda sekarang menjawab. Silakan. Ya, Islam begitulah Islam, teman-teman, ya. Waktuku dipotong, dikasih ke orang. Padahal di sini dipotong lagi. Inilah Islam yang jujur katanya. Memang Islam begini ya modelnya, teman-teman. Jujur sekali loh. Hukum Islam itu jujur loh. Ya, hukum Islam itu sangat jujur. Silakan Ustadz Alwan ulangi pertanyaannya. Silakan. Ustadz Alwan silakan ulangi pertanyaan. Mungkin dia nggak dengar pertanyaannya. Silakan Ustadz Alwan. Silakan Ustadz Alwan. Pertanyaannya Ustadz Alwan. Silakan Ustadz Alwan. Pertanyaannya Ustadz Alwan. Pertanyaannya langsung Ustadz Alwan langsung. Dengarkan ya. Langsung. Itu sudah lewat. Jangan dibahas lagi Ustadz Alwan. Iya siap. Ini saya mau kasih keadilan ke dia. Tugas dia sekarang menjawab. Saya mau kamu menjawab kenapa Tuhan kamu tadi ya itu dia bisa mendatangkan kesesatan kepada orang ya. Ini yang menyebabkan mereka yang didatangkan kesesatan kepada Tuhan itu percaya dengan hoax. Ini kan sifat oten ini, percaya dengan hoax. Kenapa gitu loh? Ada di 2 Tesalonika, Yeremia 4:10 ya. Ada di Yeremia 15:18. Ayo, dijawab itu dulu jawab. Oke, selesai ya. Paham ya pertanyaannya? Oke, kalau kemudian dia masih narasi kepada bukan substansi, saya kasih lagi Ustadz Alwan untuk bertanya. Silakan Bang CP dijawab. Bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya. Al-Quran loh ini. Maka mereka bersujud mengagungkan Tuhan mereka. Muhammad menyembah Allah. Oke Ustadz Alwan, silakan bertanya lagi Ustadz Alwan. Mungkin dia tadi nggak dengar pertanyaannya. Dia nggak mau jawab kayaknya itu. Kayaknya prihatin saya. Saya bukan tidak adil dan segala ya guys. Saya cuma mau dia itu adil. Kami ngejawab kan. Soal nggak terima urusan dia. Jelas kan? Sekarang bikin apa? Rusia kan Dia begitu kan, menjawab.
Iya, satu pertanyaan Oke, jawab, pertanyaannya. satu pertanyaan. Oke, kita kasih lagi ke Bang CP. Mungkin dia dengar tapi nggak mau jawab aja. Kita kasih lagi ke Bang CP. Kalau kemudian dia juga tidak menjawab, saya kasih lagi Ustadz Alwan untuk bertanya. Silakan Bang CP dijawab. Aku kira ini apa namanya rumah ngasih ilmu, ternyata cemen. Ustadz kapok kau, Ustadz kapok. Kapok, ini Al-Quran lu kapok ya. Kau bilang tadi doif Al-Quran. Oke, ulangi pertanyaannya Ustadz Alwan. Mungkin emang Sudahlah, Fi. kurang Sudah, dengar. dia nggak bisa jawab itu. Oh, dia nggak Jawab bisa itu. jawab ya. Iya. Oke, berarti ini keputusan Ustadz Alwan. Mau atau pertanyaan lain Ustadz Alwan, boleh? Saya mulai dari yang mudah-mudah dulu, akhi. Yang mudah, kalau yang mudah saja tidak bisa lolos, nggak bisa lulus tes, gimana dia mau yang susah-susah? Karena ini tergantung persetujuan Ustadz nih. Mau ditanya lagi oleh CP Coba kepada satu kali, kita Ustadz kasih kesempatan satu kali lagi, dia move untuk on tanya tidak? lagi. Ya, Oke, berarti udah ada izin ya. Oke. Oke, berarti Satu udah ada kali izin lagi. dari Kalau Ustadz tidak, Alwan ya. berarti memang nggak ada harapan nih orang. Oke. Berarti sudah ada izin konfirmasi ke Ustadz Alwan. Sudah ada izin dari Ustadz Alwan untuk kemudian dia bernarasi dan bertanya lagi Ustadz? Sudah? Ustadz Alwan konfirmasi? Iya, suruh jawab pertanyaan saya itu Oke, barusan. silakan Apa bernarasi yang Al-Quran lagi JP. Saya menjadi moderator yang adil sekarang. Oke. Aku mau ngomong, mau dipotong nggak dulu? Sekarang udah diizinin. Adil kenapa aku ngomong dipotong-potong? Ini rum Islam lo, ku datangi lo rum kalian lo. Tugas kamu bukan itu. Kenapa dipotong-potong aku ngomong? Gimana sih? Waktu aku dipangkas dikasih ke si Tugas Anwan. Anda sekarang bertanya. Gimana sih antum? Tugas Anda bertanya. Kamu Silakan. datang ke rumah aku, ku Waktu bikin berjalan. bagaimana dengan Waktu nggak apa-apa, berjalan. nggak apa-apa waktu berjalan ini kan hak saya. Ya udah, bertanya. Ya udah nggak masalah. Ya udah ini Langsung waktu saya loh. Ini Ya, room langsung. Islam. Aku datangi room kalian, tapi kalian bikin saya seperti ini. Adalah waktunya bertanya. Tugas Anda, saya nggak potong lagi nih, karena emang udah waktu Anda. Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Lock out si Muhammad dari Islam karena dia menyembah Allah Ta'ala Uzza, sehingga orang-orang kafir itu, si Muhammad ini menyembah Tuhan kami. Makanya mereka senang dengan gembira seraya mengatakan, lalu kalimat tersebut menjadi buah bibir mereka dan mereka menyambutnya dengan gembira seraya mengatakan, sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula yaitu agama kaumnya pagan. Ini pagan ini. Makanya dikatakan di sini bahwa Rasul telah menyebut nama Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzza di dalam Al-Qur'annya An-Najm 19:21 tadi itu. Maka mereka bersujud mengagungkan Tuhan-Tuhan mereka. Jujur sama saya. Sebelum kubongkar lagi kitab-kitab lain, jujur sama saya Ustadz, berapa tahun Muhammad menyembah Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzza? Berapa tahun Muhammad dicekokin ayat-ayat setan? Berapa ayat yang turun ketika Muhammad dirasuki setan? Jujur sama saya. Ya, jujur sama saya, ketika Muhammad ini menyembah Allah Ta'ala Uzza di dalam Al-Qur'annya, maka dia sujud. Makanya orang-orang kafir Quraisy, oh iya kita satu kubu, karena satu kubu, karena kamu sudah kembali kepada agamamu semula. Ini agamanya yang semula, itu agama kaumnya. Apa Muhammad suku apa? Suku Quraisy. Quraisy penyembah apa? Pagan. Jujur sama saya Alwan, ya Arab, ya. Kalau kau nggak bisa jawab ini, mendingan kau balik aja ke Arab Saudi sana. Jangan bodoh-bodohi orang Indonesia. Jangan bodoh-bodohi kami. Aku tahu kitab Anda. Pendusta kamu. Kalau kamu tak jawab ini, berarti kamu tuh hanya untuk membodoh-bodohi orang Indonesia. Pendusta kau. Kalian itu penyembah berhala kalian. Dalam hadis Bukhari dikatakan dulu kami menyembah batu. Kamu kok bawa Tuhan Israel sama dengan Israel? Pendusta kau. Sudah ya? Gini ya, saya agak-agak sayang sekali karena ini orang ini basic sangat awam gitu. Tadi yang dia bacakan panjang begitu, dia bilang itu Quran, anda dodol itu. Orang Islam itu namanya asbabun nuzul, ya.
Asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab turun ayat. Itu tafsiran dalam surat An-Najm. Berapa kali harus kita nerangkan sama orang jahil? Oke, ada riwayat seperti tadi. Terus saya bilang apa? Riwayat ini yang jelaskan panjang dalam tafsir surat An-Najm ini. Terus dikatakan apa dalam penjelasan riwayat itu? Nih. Hadhir riwayah batilah. Bila raib. Riwayat yang tadi itu, ya, yang kamu bilang Quran, itu bukan Quran, dodol. Itu asbabun nuzul namanya, sebab turunnya ayat. Riwayatnya batil dalam gini. Sepeninggal Nabi Muhammad, banyak orang menuliskan hadis, bohong tentang hadis, bikin riwayat palsu. Makanya kami umat Islam itu pilih-pilih, tidak sembarang ambil riwayat. Kebetulannya kamu oten ngambil riwayat palsu gitu loh, kebiasaan kamu gitu loh. Bayangkan kalau saya Muslim, terus saya datang bawa bawa Bible Maryam, ya. Yesus mencium istrinya. Pernah lihat manuskrip Bible Maryam? Yesus mencium istrinya. Terus bilang, oh itu tidak ada di Bible kami, itu apokrifa. Ya sama itu apokrifa bagi kami. Kamu bicara apa sih? Bicara tanpa ilmu. Nih, dijelaskan. Riwayat tentang Al-Goreng itu sanadnya sangat lemah dan tidak sahih. Nah itu dia. Sanadnya ini bicara tentang apa ini? Bicara tentang surat apa ini? Ya? Bicara tentang surat apa? Nih. Kasih nampak Lata Uzza dan Hubalnya tadi. An-Najm ayat 19, 20 Al-Lata wal Uzza. Jadi yang lemah itu riwayatnya. Ini tipikal orang yang mau menghindar dari pertanyaan saya, Ustaz Daman. Pertanyaan saya sederhana, kenapa dia nggak mau jawab? setan Tuhan bertindak seperti setan, mengirimkan kesesatan dan akhirnya membuat orang percaya kepada berita dusta? Itu pertanyaan saya loh. Dia nggak jawab. Oke. Coba lihat ini, pasti dia akan kembali lagi ke situ itu. Coba lihat. Kita lihat saja. Dia pasti akan kembali lagi ke situ. Padahal ini udah waktunya dia menjawab. Saya pastikan kalau Muslim itu tahu asbabun nuzul itu apa, dan asbabun nuzul itu pastinya riwayat, itu pasti sebuah riwayat, dan riwayat itu harus dilihat derajatnya, lemahkah, maudukah. Dia bilang itu Quran, kan dodol. Ya sudah, coba kita lihat dia. Nah, gini, sekarang waktunya Anda menjawab. Ke Ustadz Abu dulu ya. Mana dia? Mana ini? Saya sapa dulu nih ya, bentar. Boleh, silakan Ustadz Abu berpendapat dulu. Sapa dulu CP ya. Iya. Jadi jujur saja kita lihat ya, seorang CP yang dielu-elukan sama orang-orang bodoh ya. Jadi dia pintar di kalangan orang bodoh. Dengan pertanyaan yang mudah, dia terus kembali ke bukan substansinya tadi. Padahal cuma ditanya, kenapa Tuhanmu seperti itu? Ya dia pertama tadi dia bacakan, ya itu seperti itu, ada jawabannya. Padahal dia cuma baca. Oke, ganti pertanyaan kedua. Apakah dia akan konsisten mengatakan, ya itu memang seperti itu. Tapi dia mencoba menghindar. Dan terus diulang pertanyaan dia yang tadi. Sebentar sudah dijawab sama Ustadz Alwan. Sudah dijawab. Kami pun paham. Sama dengan mirroring Ustadz Alwan ketika membawa Bible yang lain, kitab Maryam dan lain sebagainya. Pasti mereka juga akan menganggap hal itu apokrif. Nah sekarang gini fair kan, kita fair. Harusnya CP menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Alwan. Itu baru Anda itu cerdas. Ya meskipun jawaban Anda nggak cerdas ya, tapi saya anggap Anda cerdas karena menjawab pertanyaan. Itu cuman cerdasnya di situ, menjawab pertanyaan walaupun salah nanti. Nah sekarang begini CP. Kalau memang Anda mau meneruskan diskusi ini ya dengan Ustadz Alwan, silahkan jawab yang ditanyakan. Bukankah sudah 3 kali dijelaskan masalah pertanyaan kau tadi? Tetap kau bertahan dengan hal itu. Sementara kau sendiri nggak punya kapasitas, nggak mengerti. Nah harusnya kau udahlah, masalah terima nggak terima udah. Sekarang jawab gantian gitu loh, begitu. Coba Anda bisa jawab nggak? Oke, sekarang kita kasih ke Uni. Bentar, kalau ini bukan lagi nggak masuk ke substansi, saya mau nyapa aja nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uni jangan salah paham, Ustadz Alwan yang pengen berhadapan, bukan Daman yang kasih. Dah, lanjut. Bentar, sikit ya. Jadi begini ikhwah, Ustadz Alwan ini adalah Ustadz kita. Beliau ini biasa memanusiakan manusia. Kalau beliau berhadapan dengan anjing, ya kita memang panas, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi ini pembelajaran buat kita bagaimana cara bersabar. Karena Islam itu memang landasannya ada.
Tidak masalah, kita dengarkan ilmu dari ustadz kita. Bagaimana cara menghadapi anjing. Dan kalau teman-teman tahu sendiri ya, kalau saya udah terbiasa menghadapi anjing. Kita saksikan saja dulu, kita dengarkan. Nanti ikhwah, andai saya dikasih kesempatan bicara, saya akan bicara. Silakan lanjut ustadzku. Alhamdulillah ustadz, sehat-sehat ustadz. Lanjut. Tapi Uni udah waktunya CP nih. Gimana Uni? Silakan. Oke, udah waktunya CP. Kita tahan aja kesabarannya ya Uni ya. Karena apa? Dia gitu-gitu aja bawaannya. Udah kita kasih ke Ini sih CP. terserah Ustadz Alwan. Kalau Ustadz Alwan ya Ustadz masih Alwan ini yang minta. Ini Ustadz Alwan yang minta. Jadi kita harus siap sabar gitu. saya ke Ustadz Dengan orang saya sebebal aja. ini. Saya kasih ke Ustadz saya aja. Kenapa? Karena bagi saya menghadapi anjing nggak perlu ketar-ketir. Gitu. Oke, sekarang ke CP nih Uni ceritanya. Oke. Sekarang ini ke CP nih. Kita harus siap dengan tai-tai kucingnya ya kan. Oke lah. Silakan Bang CP. Mau dipotong saya nggak Daman ngomong? Potong dulu lah sebelum aku ngomong. Oke, gini dulu Daman ya. Kamu itu karpet merah di rumah aku. Kalau masuk rumah aku kita dulu diskusi boleh. Akan kutunjukkan bagaimana room Kristen yang tertib itu pertama. Tadi aku lawan Abu Hadid. Pindah sekarang Alwan. Pindah ke antum. Pindah lagi kalian lain. Mana yang benar satu lawan saya? Karena ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Kalau Katsir salah, jangan salahkan saya. Pada waktu yang sama Rasul dan para sahabat mengalami masa kritis. Ini siapa yang menafsir ini? Bukan siapa yang menafsir ini. Tafsir Ibnu Katsir ini mau dipindahin. Waktu aku mau dipindahin, kau pegang kamera kulit Daman. Mau dipindahin saya. Oh, kira mau dipindahin. Biar aku diam gitu. Nah, ya. Maka apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga? Yang ngomong ini kan Allah. Kok angguk-angguk? Yang ngomong kan Allah ini, An-Najm. Yang ngomong An-Najm Allah atau Muhammad? Maka apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terakhir sebagai anak perempuan Allah? Masa Allah ngomong anak perempuan kepada diri sendiri? Dia minta anak perempuan. Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Jadi Allah minta keadilan. Mana anak laki-laki boy? Mana bagi saya boy? Kenapa girl? Kenapa bagi Allah itu anak cewek? Harusnya bagiku anak laki-laki, kata Allah. Apakah patut, kata si Allah. Ini kan Allah ngomong. Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk aku anak perempuan? Allah ngomong dia gak mau untuk anak perempuan. Dia maunya anak laki-laki. Kenapa? Karena Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza, 3 putri-putri, 3 dewi-dewi Quraisy. Jujur sama saya Ustaz. An-Najm ini ngomong, Allah yang ngomong ini. Ini Allah yang ngomong. Hadisnya dhaif, hadisnya dhaif. An-Najm hadisnya dhaif. Ini Quran, hadisnya dhaif, hadisnya dhaif. CP hadisnya An-Najm 19. An-Najm 19 bukan hadis Ustaz. Ini Al-Quran. Allah minta keadilan. Kenapa untuk kalian anak laki-laki, untuk ke aku perempuan? Enggak adil. Nanti dibaca di ayat 1, sungguhlah ini pembagian yang tidak adil. Allah minta keadilan sama orang Quraisy, sama orang kafir. Nah itu loh. Tetapi Muhammad adalah lockout dari Islam. Silakan. Silakan Ustaz Alwan. Emang diri loh Ustaz, segoblok saya itu mau ya Ustaz ganti ya? pertanyaannya sama si CP itu. CP, Nah Ustaz sebodoh kamu- itu ya Ustaz ya? Yang kamu bilang itu ber- hadisnya siapa? Kamu Lanjut, berapa Ustaz kali Alwan. jatuh dari ayunan waktu masih bayi gitu? Udah jatuh dari nan, kepala pecah, masuk air paret ke kepalanya kayak gini jadi ya. Lanjut Ustaz. Bodoh kali ya, serius. Iya, wallahi. Karena begini, orang juga tahu yang dia baca itu asbabun nuzul kan, sebab-sebab turun ayat. Sebab-sebab turun ayat dia Gua bilang ngakak. Quran. Sumpah gua Dodol ngakak. kita, aduh, lucu ah. Malas saya kalau gini. Maksud saya gini loh, paling tidak belajar dulu kayak gimana ya apa, Dia nggak sadar dia itu jadi badut di sini, dia nggak sadar gitu. Lanjut, saya terus terang serius lucu gitu. Maksud saya gini, orang tahu kisah Goranik tadi saya sudah jelaskan itu kan sebelum dia lahir, bahkan itu enggak tahu ya dia sudah lahir apa tidak. Salman Rushdie, saya ketikan ya Salman Rushdie biar dia paham kasusnya kayak mana gitu.
Salman Rushdie, ayat-ayat setan. Nih, ayat-ayat setan. Saya tunjukin aja dulu biar orang pada paham. Ini sebenarnya dia nggak mau jawab pertanyaan sih. Buang-buang waktu kita ini. Ini orangnya ini. Salman Rushdie nih, ya. Ini Salman Rushdie punya buku namanya The Satanic Verse, ayat-ayat setan. Sumber dia yang dia baca itu sumber dia dari riwayat-riwayat yang dhaifah, yang salah gitu. Ini yang dikopi sama oten-oten tadi untuk bercerita tentang Nabi begini, Nabi begitu. Itu. Biar paham dia. Terus dia tidak bisa bedakan mana asbabun nuzul, mana ayat. Serendah ini level oten, serendah ini. Ngebahas Itulah yang Islam saya kayak ngakak. begini. La haula wala quwata illa billah. Enggak, dia DCP. kira setiap yang dhaif itu semua hadis gitu. Iya, Dek CP gini, Dek. Belajar dulu istilah ya, belajar dulu apa namanya sih? Basic-basic Quran, tafsir, asbabun nuzul, biar ndak tepuk jidat saya. Saya ini aja dulu, tanya lagi satu kali ya. Kalau dia ndak jawab ini tendang aja nih orang ini buang-buang waktu saya. Kalau dia nggak jawab kali ini kita tendang. Udah gitu aja. Lanjut pertanyaan sekarang. Pertanyaan saya masih sama, yang tadi, kenapa Tuhanmu ya itu menyesatkan orang? Dia menyesatkan orang sehingga membuat orang kemudian percaya dengan dusta. Itu pertanyaan saya. Kan saya sudah jelaskan, Tuhanmu bikin nabi kamu telanjang, diarak-arak keliling-keliling, telanjang, kelihatan pantatnya. Pantatnya kelihatan itu, coba. Tuhanmu bikin nabi kayak begitu. Itu bagaimana? Sah-sah saja. Nah sekarang dia menyesatkan. Coba jawab. Ya, Jawab enggak, dulu saya dong. sapa dulu. Saya sapa dulu yang udah naik ya. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Ustaz Sugi. CP catat pertanyaan. Sekarang waktu Anda menjawab. Kalau Anda masih berlandaskan di landasan yang tadi, saya tetap kasih Ustadz Alwan untuk mengulang pertanyaannya. Bukan lagi Anda bertugas untuk bertanya. Sekarang bukan lagi tugas bertanya, oke? Oke. Assalamualaikum Ustaz Saya Sugi. kok terpental-pental terus, kenapa ya? Heran saya. Nggak tahu. Ya, Aneh. lanjut. Berarti selesai, sedikit sebelum dilanjut ya. Kata Yesus jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi itu. Intinya itu. Lanjut. Benar. Ya, jadi penjelasannya itu teman gini. Dia berpikiran setiap yang hadis yang dhaif itu semua hadis gitu. Ya. Padahal itu termasuk riwayah, termasuk daripada pendapat di balik asbab kan itu juga salah satu termasuknya. Dia nggak paham itu. Dia nggak sadar di sini dia jadi badut, dia nggak sadar gitu. Dia nggak sadar, itu keren. Oke, Bang CP menjawab pertanyaan sekali lagi ya. Tendensi dari saya udah keras, Anda menjawab pertanyaan. Jika kemudian Anda tidak menjawab, oke bersiap-siaplah menjawab pertanyaan. Oke, Bang CP ingat, menjawab pertanyaan, ingat. Iya Ustadz ya. Si Ustadz ini bilang saya mau baca dari hadis. Oke. Ini hadis ini. Buat teman-teman, ini adalah hadis nih. Hadisnya adalah An-Najm ayat 19. Maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza? Hadis nomor 20. Saya udah bilang tadi, kemudian mungkin dia nggak dengar pertanyaan. Ustaz Alwan, diulang pertanyaan Ustaz Alwan. Sudahlah. Nampak kan? Sudahlah, Dek. Sebadut Sudahlah, apa Dek. dia di sini nggak Sudah, tahu Dek. dia kan? Dia nggak sadar dia sebadut apa di Memang sini. badut itu kita tertawakan saya. Memang badut itu Oke, cocok Ustaz untuk Alwan kita diulang tawa. pertanyaan, langsung substansi pertanyaan. Tapi capek Dia saya. tugasnya saya udah capek. tugas menjawab sekarang. Dia udah tugas Nah, menjawab. Allah. Tapi saya yang capek gitu. Apa yang saya mau lakukan ini? Iya itu. Dijawab juga enggak. Oh yaudah kita kasih ke Uni ya. Kasih ke Uni, kasih ke Ustadz Sugi tadi baru datang, masya Allah. Iya, Ustaz Sugi nggak mau menanggapi. Ini Uni yang mau Bang menanggapi. Zuma katanya ada di bawah, dinaikkan Bang Zuma. Mana Bang Zuma? Ada nggak? Ya Uni. Silakan Uni. Uni? Uniku? Nggak ada kah? Uni? Oh, masuk ke ini, Bang Menyangkut, boleh. Kenapa? Ini orang ditanya nggak mau jawab, itu aja yang menjadi masalah. Bukan kemudian hostnya nggak adil. Karena udah waktunya dia menjawab, itu menjadi masalah. Gimana Bang ini? Bang Mutu, lanjut Bang Mutu. Bang Mutu? Tes. Suara saya kedengeran nggak? Sudah, lanjut. Iya. Jadi yang pertama ini sebentar.
Sebentar. Kabelnya tarik. Ini dia nggak tahu kalau si CP ini tas. Di sini dari itu kan ya, Ibnu Katsir kan ya? Ibnu Katsir kan? Nah, Ibnu Katsir. Di sini dikatakan sebagian besar ulama sehubungan dengan ayat-ayat ini mengenakan kisah Goronik yang tadi Ustadz Alwan bilang Goronik, ya kan? Akan tetapi kisah tersebut diriwayatkan melalui berbagai jalur yang seluruhnya berpredikat mursal, terputus, ya kan? Terputus. Dan menurut pendapat saya hadis-hadis tersebut tidaklah disandarkan kepada jalur periwayatan yang Sahih. Udah capek kita jawab itu. Ini dipikir nanti ini kita apa ya? Nggak ngejawab. Ini dari Ibnu Katsir sendiri yang Iya. dia bawa. Nah, sebentar Akidaman, sebentar. Lanjut. Nah, nih, nah di sini. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Bandar, dari Gunda, dari Sya'bah dengan sanad yang sama dan lafaz yang semisal. Al-Bazzar meriwayatkan di dalam kitab Musnadnya melalui Yusuf Ibnu Hammad dari Umayyah Ibnu Khalid, dari Syu'bah, dari Abu Bishr, dari Sya'id Ibnu Jubair dan Ibnu Abbas yang menurut dugaanku masih diragukan sampai hadis ini kepada Nabi SAW. Jadi hadisnya ini masih diragukan sampai ke Rasulullah SAW. Yang ini nih, maka apakah patut kalian orang musyrik menganggap Lata, Uzza, An-Najm ayat 19 hingga akhir beberapa ayat selanjutnya. Jadi kalau bawa itu ya, kalau bawa yang tadi kisah Goronik itu sudah dipatahkan dari awal. Yang pertama, itu hadisnya dari segi periwayatan itu mursal. Maka tidak dimasukkan dalam kriteria hadis yang sahih. Nah, Ibnu Katsir itu menjelaskan ini loh kenapa nggak sahihnya itu seperti apa, mursalnya di mana. Ini ayatnya dijelasin bahwa apa yang mereka tuduhkan tuh seperti ini loh terhadap Rasulullah SAW. Jadi ini memang sudah terputus terus. Kenapa ya? Orang itu senang sampai yang lemah-lemah ya. Heran saya. Ya, kita dengar, lihat tanggapan dia. Udah kita bongkar hadisnya gimana kan? Dan periwayatannya gimana? Kita lihat jawabannya, kita lihat. Dengerin menonton. Kebebalannya, ngeyelnya. Bang JP, aktifin ya ngomong. Potong aja waktu aku. Ini kan grup Islam. Aku datang grup Islam tapi aku dipotong. Gak apa-apa. Tuhan berkati kalian ya. Aku hanya mengatakan kebenaran kepada kalian. Sesungguhnya Muhammad itu mitos. Ya, Bukhari itu mitos. Allah itu adalah bukan nama Tuhan. Ya, itu bukan nama. Orang Arab, orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah lebih dahulu sebelum ada Islam. Jangan mau ditipu-tipu Arab kalian. Mute aja komit gak apa-apa. Kasih waktu sama si Alwan gak masalah. Tapi tugasku adalah mengatakan kebenarannya. Kalau Muhammad ini orang terpuji, kenapa perbuatan baiknya tidak satu pun tertulis dalam kitab-kitab kalian? Nah itu loh. Pikirkan baik-baik. Bukhari itu orang Rusia. Sebagai penulis hadis, pengumpul hadis nomor 1 di Islam, Bukhari, orang Rusia, bagaimana mungkin seorang buta itu, dia itu bisa pergi ke Arab pakai onta. Onta tidak hidup di Rusia. Naik kuda, bagaimana dia minum? Naik apa? Helikopter? Pikir baik-baik. Presiden Soekarno meminta, di mana kuburan si Bukhari? Baru tunjukin. Baru ketemu kuburannya. Oh, ternyata di sini kami temukan. Pikir baik-baik, tipuan Arab itu. Jangan mau ditipu Arab. Bodoh sekali kalian tipu-tipu. Yang mitos kan yakini. Gereja-gereja kami ditangkap, diserang. Gereja Kubah Mas, Sofia. Itu peninggalan gereja itu semua. Ketika ada orang-orang Islam menghancurkan kekristenan di Timur Tengah sana, Sofia diambil jadi masjid. Kubah emas kami diambil. Nah itu kalian. Gak usah sangkal saya. Karena nanti kalau aku al-hasil nanti, oh si CP gak punya. Karena si Ustaz itu malu. Menurut suatu pendapat mursal, itu satu pendapat. Pendapat lain gimana? Bang, Sampai saat ini Islam mengajarkan tusuk lubang pantat. Itu kan satu pendapat.
Al-Baqarah 23. Kalian itu juga mau jujur kalian itu. Sorry orang-orang Indonesia, orang Arab yang kukatakan ini. Arab itu pendusta Arab itu. Kalian nggak tahu kitab-kitab mereka. Ya, kalian hanya oh ini anak ini. Kalian itu didongeng-dongengin, ditipu-tipu. Lalu ketika orang Islam menciptakan satu buku, contohnya Sirah Nabawiyah. Siapa yang menulis Sirah Nabawiyah? Orang India, tapi pakai nama Ibnu Katsir. Kamu nggak tahu itu. Kamu jago, kamu dibodoh-bodohin sama mereka, saya katakan. Coba tanya soal lawan. Siapa menulis Sirah Nabawiyah? Ibnu Ishaq. Di mana tulisannya? Oh, nggak ditemu. Ya habis waktu. Dia nggak sadar jadi badut Ancol ya. Dia nggak sadar dia itu badut Ancol, dia nggak sadar gitu. Lucu ya. Nah, lanjut Bang ini. Ya, mengenai ini cakep ya. Imam Bukhari. Al-Mughirah ini ya. Buta. Aduh ya Allah. Stas. Sumber. Ya. Imam Bukhari ahli hadis yang pernah menderita kebutaan. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari, salah satu ulama tersohor dan paling masyhur dalam sejarah ilmu hadis. Bahkan kitab hadis yang ditulis olehnya agak double, akhidaman. Memiliki nilai yang paling tinggi melebihi kitab-kitab hadis yang lain. Imam Bukhari bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bukhari Al-Ja'fi. Ia dilahirkan di desa Bukhara pada hari Jumat. Nah, lanjut. Ia tumbuh besar sebagai seorang anak yatim. Ayahnya wafat ketika ia masih balita, sehingga ia tumbuh besar tanpa senyum dan semangat dari seorang ayah. Tidak sebatas tumbuh besar sebagai anak yatim, Bukhari kecil juga mendapatkan ujian pernah buta kedua matanya saat masih kecil. Ia menderita sakit mata yang sangat perih melebihi sakit mata pada umumnya. Hingga pada akhirnya menjadikan Al-Bukhari buta. Saya enggak nge-kick. Bentar Ustaz. Jangan nanti alasan saya nge-kick. Jangan alasan saya nge-kick ya. Saya nggak nge-kick ya, teman-teman. Saya nggak nge-kick. Setelah kejadian itu, ibunda Imam Al-Bukhari selalu bersedih atas derita yang dialami oleh putranya. Ia selalu menangis hati-hati dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan anak semata wayangnya itu. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ibunya itu dan mengembalikan penglihatan Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari itu bukan buta total seumur hidup. Al-Bukhari, Imam Bukhari itu pernah mengalami kebutaan, tapi Allah Azza wa Jalla itu menyembuhkan. Nggak ada yang kick ya, nggak ada yang nge-kick. Ada yang kick. Saya moderator nggak ada yang nge-kick.